أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi yumdinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyiral muslimat, jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan dari amal soleh menjadi pahala yang besar di timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah di rumah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka membahas sebuah tema tentang adab bertetangga yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas tentang adab-adab tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu definisi tetangga. Apa itu tetangga? Siapa yang dikatakan tetangga? Berapa jarak rumah dikatakan dia tetangga itu, berapa jarak rumahnya dengan rumah kita? Itu ada pembahasan tersendiri dari para ulama terkait dengan masalah tetangga. Baik para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu tetangga? Tetangga itu kalau kita kembali kepada bahasa Arabnya, dia adalah jar. Al-jaru itu tetangga. Jamaknya jiron. Jamak daripada jar adalah jiron. Jiron ini udah bahasa Indonesia ya. Jiron. Kalau bahasa kita jiran. Ini jiran saya. Itu sudah dipahami atau belum? Bahasa jiran itu. Sudah ya. Jiran, tetangga. Nah, yang dimaksud dengan jiran atau jar atau tetangga ini dari segi bahasa artinya adalah al-qarib minka, orang yang dekat dengan kita. Jadi rumah yang dekat dengan rumah kita itu disebut dengan tetangga. Makanya para ulama bersepakat jika ada rumah yang menyatu, yang nempel dengan rumah kita, ini sepakat para ulama mengatakan dia adalah tetangga kita. Jadi para ulama itu sepakat mendefinisikan tetangga itu adalah apabila rumah kita dengan rumah orang lain saling menempel. Saking dekatnya itu dinding sama dinding rumah kita itu sampai nempel. Ini sepakat para ulama mengatakan bahwa itu adalah tetangga kita. Nanti akan ada khilaf, ada perbedaan pendapat para ulama terkait dengan batasan seseorang itu masih dikatakan tetangga seperti apa batasannya. Itu ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan batasan seseorang itu masih dianggap tetangga adalah apabila jarak rumahnya kita dengan rumahnya orang itu sejauh 40 rumah. Jadi dari kiri, hitunglah kiri rumah kita itu, rumah kiri kita 1, 2, 3, 4 sampai 40. Sebelah kanan juga 1, 2, 3 sampai 40 rumah. Depan rumah kita 1, 2, 3 sampai 40 rumah. Di belakang yang ada di rumah kita yang bagian belakangnya itu hitunglah
sampai 40. Nah, itulah batasan mereka yang dikatakan para tetangga kita. Jadi banyak ternyata tetangga kita itu ternyata banyak. Tidak hanya satu komplek perumahan saja, tidak. Kalau kita mengambil pendapat para ulama ini, jadi 40 rumah kiri, 40 rumah kanan, depan, belakang itu tetangga kita. Bayangkan berarti minimalnya tetangga kita itu sekitar berapa? 80 tambah 80, 160 rumah. Ini sepertinya berat gitu. Kalau kita mendefinisikan batasan tetangga itu seperti ini, berat juga bagi kita untuk menunaikan kewajiban. Karena kan dalam bertetangga itu ada kewajiban, ada hak tetangga yang wajib kita tunaikan. Ini kalau 40 rumah, berarti 40 rumah kali 40 rumah lagi, ini Masya Allah, bagaimana caranya kita untuk menunaikan kewajiban kita sebagai tetangga? Jika mereka sakit, kewajiban kita mengunjungnya. Jika ada yang meninggal, berarti kita berkewajiban untuk melayatnya, mengantarkan jenazahnya ke pemakaman. Ini kan kewajiban. Kewajiban. Nah, berarti kalau kita memiliki kewajiban, tentu kewajiban untuk mengenali para tetangga juga dibebankan kepada kita. Bagaimana kita bisa mengetahui fulan sakit, fulan sakit, fulan sakit kalau kita tidak kenal? Ustadz, sekarang mungkin Pak RW-nya atau Pak RT-nya lebih aktif. Dia menginformasikan kepada kami, Bapak fulan di alamatnya sekian, di RT sekian sedang sakit. Ya alhamdulillah kalau memang ada kondisi RT RW yang aktif seperti itu. Tapi tetap kita berkewajiban untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tapi kalau kita mendefinisikan batasan tetangga itu 40 tambah 40 depan, 40 belakang, kiri, kanan, berat juga bagi kita untuk mengenal sebanyak itu gitu. Berat atau tidak, Bu? Berat. Berat sekali. Nah, makanya ada pendapat ulama lagi yang mengatakan batasan seseorang itu dikatakan tetangga ialah yang hanya satu gang dengan kita saja. Jadi kan biasanya kalau di perumahan-perumahan itu ada misal perumahan sakinah misalnya. Sakinah 1, 2, 3, 4. Nah, kita tinggalnya di 4-nya, sakinah 4 misalnya. Berarti tetangga itu yang satu lorong itu aja yang sakinah 4 saja. Itu yang disebut dengan tetangga. Ada yang sebagian ulama mendefinisikan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu banyaknya pendapat-pendapat para ulama terkait dengan masalah ini. Ada yang mengatakan tetangga kita itu adalah yang satu RT sama kita, yang satu RW sama kita, yang satu desa. Ada yang lebih luas lagi, satu Madinah, satu kota. Ada yang lebih sampai seperti itu membatasinya. Wallahu a'lam bishawab. Dari sekian banyaknya pendapat para ulama yang membatasi mana sampai mana nih tetangga kita, pendapat itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa termasuk tetangga kita adalah yang mereka satu jamaah dengan kita. Satu jamaah dengan kita. Misalnya kita biasanya berkumpul di komplek itu di masjid mana sih kita berkumpulnya? Oh, misalnya di Masjid At-Taqwa ini, di Mushola At-Taqwa ini. Maka siapa saja yang rutin, yang ngumpul sama kita di sini, itu adalah tetangga kita. Walaupun tidak satu RT sama kita, walaupun tidak satu perumahan dengan kita, bisa jadi dia agak jauh tinggalnya dari kita, tapi kalau ada kegiatan-kegiatan di mushola tersebut atau di masjid tersebut, dia tetap hadir, dia datang. Begitu juga misalnya para laki-laki. Jadi untuk mengetahui siapa tetangga kita, lihat saja orang yang rajin sholat 5 waktu di masjid itu. Siapapun yang rajin, yang datang, hadir, terutama sholat subuhnya di masjid itu, maka dia termasuk tetangga kita. Walaupun dia misalnya di perumahan yang lain tinggalnya, tidak satu komplek perumahan sama kita, tapi hari-hariannya sholat 5 waktunya, kumpul-kumpulnya kalau ada acara di masjid tersebut.
Nah, makanya nasihat kami antara satu dengan yang lain, para hadirat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kumpul di sini nih, ada ibu ini, ada ibu fulana, ibu fulana, ibu fulana, jangan sampai satu dengan yang lain tidak mengenal. Kalau kita tidak saling mengenal nih, itu ibu siapa ya? Yang di sana itu ibu siapa? Jangan sampai seperti itu. Boleh kalau memang di awal-awal dia baru datang, dia baru ikut gabung, boleh kita bertanya seperti itu. Cari tahu informasinya. Karena ini keterkaitannya sangat kuat nanti dengan kewajiban kita sebagai tetangga. Oh, ibu fulana itu tinggalnya di kompleks sebelah. Tidak satu komplek dengan kita memang. Dia di luar komplek kita. Tapi Masya Allah ya, kalau ada kegiatan-kegiatan di masjid ini, dia selalu datang ya. Nah, ini harus diperhatikan ini. Harus ada 1-2 orang yang memang rajin memperhatikan teman-temannya. Karena tidak semua orang yang punya punya hobi lah ya. Tidak semua orang punya kemauan untuk mengenal orang-orang baru. Kadang ada 1-2 orang yang memang hobi dia, itu siapa ya? Ibu fulana itu dari mana ya? Nah, nggak ada yang tahu nih informasi itu. Dia berani langsung nanya gitu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf ibu tinggal di mana ibu? Oh di sini. Oh iya ya, dekat dengan ibu fulana ini ya. Oh iya saya kenal begini. Nah, itu harus ada orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena kalau nanti dilihat 2-3 kali, kok nggak ketemu lagi, kok nggak hadir lagi nih. Nah, kita akan cari informasi, gali informasi itu. Oh, ini ibu fulana ini dekat dengan ibu ini. Nah, coba nanti kita tanya sama ibu ini. Ibu fulana itu kok beberapa kali tidak terlihat ada di kegiatan-kegiatan kita, kegiatan-kegiatan di masjid kita. Itu kewajiban kita sebagai tetangga. Kadang kita sepelekan ini, perkara-perkara ini kita sepelekan nih. Ternyata yang dia hadir rutin di kegiatan kita, tapi memang orangnya diam, tidak ada yang mengenalnya, dia sakit, tidak ada yang mengunjungi dari ibu-ibu sekalian, semua ibu-ibu ini mendapatkan dosanya. Semuanya berdosa. Kenapa tidak ada yang mengunjungi? Dia sedang sakit, sedangkan hak seorang muslim yang sakit, apalagi dia adalah tetangga kita, hak dan kewajibannya adalah kita mengunjungi dia. Walaupun hanya 2-3 orang yang mewakili, tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika ada orang yang ikut rutin di kegiatan kita, dia sedang sakit, terbaring di rumah, lalu kemudian tidak ada teman-temannya, satu pun tidak ada teman-temannya yang di pengajian ini datang ke rumahnya untuk mencari tahu keadaannya, sakitnya apa, kenapa beberapa kali ada kegiatan dia tidak hadir. Itu berdosa, semua yang hadir di sini berdosa. Makanya tidak boleh ada di majelis ini yang tidak mengenal ini ibu siapa, apalagi setiap kali ada kegiatan-kegiatan memang ibu itu hadir, datang. Karena ini tetangga kita. Beda dengan kegiatan-kegiatan besar misalnya, karena memang mengundang orang banyak, kegiatan besar, misalnya ada kajian besar, itu memang tidak bisa kita mengenal satu persatu. Yang kewajiban kita adalah dia rutin. Rutinnya ini menjadi patokan. Kalau laki-laki berarti dia rutinnya sholat 5 waktu. Minimal sholat subuhnya. Walaupun tidak sholat zuhur, kadang dia sholat di kantornya, asar dia masih di kantornya, dia enggak sholat 5 waktu. Tapi rutinnya dia minimal sholat subuhnya di satu masjid itu. Maka haram satu masjid itu jika ada yang sakit tapi tidak dikunjungi, tidak tahu kondisinya, itu berdosa. Berdosa satu jamaah itu. Makanya memang harus ada 1-2 orang pengurus-pengurus, terutama pengurus atau panitianya, itu harus mengenal satu sama lain. Jangan sampai dia menganggap biar aja lah, dia mau datang duduk alhamdulillah, nggak mau datang nggak mau duduk ya sudahlah, bukan urusan kita itu.
Nggak boleh seperti itu. Terutama memang pengurus kan namanya pengurus, dia kan sebagai pelayan. Dia harus siap. Dia harus siap mengenali satu persatu dari teman-temannya, karena ini adalah merupakan tetangga dan tetangga itu punya hak yang wajib untuk kita tunaikan. Nah, jangan sampai ini terlalaikan oleh kita sebagai tetangga. Baik para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tetangga ini sangat diperhatikan dalam Islam? Karena tetangga ini kan orang yang paling dekat dengan kita. Yang paling dekat dengan kita adalah tetangga kita. Jadi kalau ada sesuatu masalah dengan kita, yang lebih tahu adalah tetangga kita. Contoh. Misalnya rumah kita sedang, nauzubillah, ibu fulanah misalnya, rumahnya sedang kebakaran. Yang pertama sekali yang menyelamatkan, membantu ibu fulanah ini, tetangganya atau saudaranya yang dari luar kota. Kakaknya, ada adiknya, ada ayahnya, ada ibunya. Tapi tinggal mereka itu di kota yang berbeda. Ketika dia mendapatkan musibah kebakaran, gak mungkin saudara-saudaranya, walaupun itu saudara dekat, walaupun itu ayahnya sendiri, gak mungkin dia orang yang pertama sekali akan menolong. Yang pertama sekali yang menolong kita adalah tetangga kita. Makanya pentingnya kita memperhatikan hak tetangga. Tatkala ada sesuatu musibah yang menimpa kita, yang pertama sekali yang sigap dalam membantu kita adalah tetangga kita. Tapi kalau kita dalam bertetangga itu biasa-biasa saja, dalam bertetangga kadang kita cuek-cuek aja, udah bisa dipastikan kalau ada sesuatu yang menimpa kita, kita tidak akan diperhatikan orang. Biarkan saja, itulah balasannya. Ini orang memang agak rese ini. Itulah balasannya, kan kebakar rumahnya, nggak ada yang nolongin. Nah, jangan sampai kita bertetangga menjadi hal yang seperti itu. Ada sesuatu yang terjadi pada keluarga kita, tapi orang hanya sekedar nonton. Bahkan ada lagi yang lebih parah daripada itu, syukurin lo. Waliyazubillah. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang itu. Tatkala kita mendapatkan musibah, orang malah mendoakan, orang malah bersyukur. Orang cuma sekedar menonton, ngelihat. Gak ada sama sekali tampak dari mereka itu membantu, merasa sedih dengan apa yang menimpa kita. Ini sangat berbahaya dalam bertetangga seperti ini. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ya, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada tetangga, itu ada perintah tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Nanti bisa dibuka surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat yang ke-36. An-Nisa ayat yang ke-36. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Lihat, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tidak cukup sampai di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa bizil qurba, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat, wal yatama, berbuat baik kepada anak yatim, wal masakin, berbuat baik kepada orang miskin, wal jarizil qurba. Lihat. Dan berbuat baiklah kepada jar. Jar itu tetangga. Tetangga dekat. Jarizil qurba itu tetangga dekat. Wal jari al junubi. Al jar al junub ini adalah tetangga jauh. Tetangga jauh. Ada sebagian mengatakan tetangga itu kadang karib kerabat kita.
Ada tetangga kita itu memang tidak ada hubungannya dengan karib kerabat kita, tidak ada hubungannya dengan nasab kita. Tapi dia tetangga dekat kita, dekat rumahnya dengan kita. Secara nasab, secara darah kita tidak ada kaitannya dengan orang tersebut. Maka orang yang seperti ini, tetangga seperti ini pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik dengan mereka. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dinasehatkan, bahkan diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada tetangga. Lihat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu." Jibril senantiasa berwasiat kepadaku, kata Rasulullah. Lihat, bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, seringkali. Seringkali kata Rasulullah SAW, Jibril itu berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu menjadi ahli waris. Perhatikan itu. Garis bawahi kalimat terakhirnya. Sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga itu adalah ahli waris. Biasanya yang akan menjadi ahli waris kita itu siapa? Orang dekat kita atau orang jauh dari kita? Orang dekat kita atau orang yang terjauh dari kita? Orang dekat kita. Siapa orang dekat kita? Ya pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Ini kan ahli waris yang kuat. Kalau kita meninggal, mereka inilah yang akan mewariskan harta kita. Pasangan kita, anak kita, orang tua kita. Nah, lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Jibril itu seringkali berwasiat kepadaku, berbuat baik pada tetangga. Ya Rasulullah, berbuat baik kepada tetangga. Besok diingatkan lagi, ya Rasulullah, jangan lupa nih, berbuat baik kepada tetangga. Seringkali itu dinasihatkan oleh Jibril kepada Nabi SAW, sampai-sampai Nabi mengira bahwa tetangga itu akan menjadi ahli waris. Jadi kalau ada tetangga meninggal, yang mewarisi rumahnya adalah tetangga yang sebelahnya. Ini kan menunjukkan bahwa memperhatikan tetangga itu luar biasa. Perhatian Islam terhadap tetangga itu luar biasa. Makanya nanti akan ada pembahasan-pembahasan tersendiri, tercela sekali bagi mereka-mereka yang mengganggu tetangga. Sedangkan Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, tapi secara zahirnya, secara nyata praktek yang terjadi, dia tidak mengamalkan ayat yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Hadis yang berwasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang berbuat baik kepada tetangga itu tidak dia amalkan. Dalam prakteknya tidak diamalkannya. Ini akan bahaya sekali bagi dunianya dan nanti bagi akhiratnya. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk kepada poin-poin apa saja adab yang perlu kita perhatikan dalam bertetangga. Yang pertama, adab yang pertama, tatkala kita ingin menjaga hubungan baik dengan tetangga, kita ingin menunaikan hak tetangga. Yang pertama sekali yang kita lakukan adalah pilih tetangga yang baik. Ini pertama sekali yang ingin kita lakukan tatkala kita ingin berbuat baik kepada tetangga. Apa yang tahapan yang pertama dilakukan? Pilih tetangga yang soleh. Makanya para ulama mengatakan tetangga dulu baru rumah. Ada istilah para ulama itu al-jar qablad dar. Itu istilah orang Arab. Al-jar qablad dar. Tetangga dulu baru rumah. Maksudnya jangan bangun rumah dulu kalau nggak kenal dengan para tetangga. Ada orang yang keliru. Dia semangat nih ngelihat, wah ini bagus nih perumahannya. Ini fasilitasnya banyak nih. Ini rumahnya nyaman. Udah, dia beli tanah di sana, dia bangun di sana rumah.
Tapi dia belum kenal dengan tetangga kiri dan kanannya. Ini tetangga baik atau tidak buat dia nanti. Nah kemudian rumah itu dibangun, jadi dia tinggal sama keluarganya di sana. Sebulan dia tinggal, udah nggak betah tinggal di rumah, di sekitar rumahan itu karena punya tetangga yang tidak baik. Nah, oleh karena itu para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tetangga sebelum rumah ini suatu hal yang harus menjadi perhatian bagi kita. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Imam Ahmad, beliau mengatakan, arba'un minas sa'adah. Ada 4 tanda kebahagiaan seseorang. 4. Kalau kita mau lihat nih, kita, keluarga kita di rumah itu hidupnya bahagia atau tidak, perhatikan 4 perkara ini. Yang pertama kata Rasul SAW, al-mar'atus salihah, perempuan yang solehah. Maksudnya perempuan yang solehah di sini kalau dia statusnya sebagai istri berarti istri yang solehah. Kalau dia statusnya sebagai mertua berarti sebagai ibu mertua yang solehah. Kalau statusnya dia sebagai anak perempuan berarti anak perempuan yang solehah. Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang tinggal di rumah kita itu mereka solehah, ini suatu kebahagiaan. Istri soleha ini kebahagiaan yang luar biasa. Makanya kalau ada seorang suami yang punya pasangan istri yang tidak soleha, tentu dia akan merasakan rumah itu menjadi neraka baginya. Walaupun rumah itu rumah yang megah, rumahnya punya fasilitas yang wah lah, pokoknya tidak kurang-kurangnya lah kalau dari segi fasilitas. Tapi dia merasakan ketidaktentraman, ketidaknyamanan tinggal di rumah itu. Bisa jadi sebabnya adalah pasangannya, istrinya. Istrinya yang membuat dia tidak betah tinggal di rumah tersebut. Ini kebahagiaan yang pertama. Patokannya adalah pasangannya yang soleh. Perempuan yang solehah. Istri yang solehah. Yang kedua kata Rasul SAW, tanda kebahagiaan seorang yang kedua adalah al-maskanul wasi'. Ya, tempat tinggal yang luas, yang lapang, tidak sempit gitu. Kan ada orang ya begitulah kondisi ekonomi dia. Dengan begitu dia bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruangan itu adalah ruangan semualah serba satu ruangan itu menjadi tempat serbaguna. Itulah kamar tempat tidur dia, itulah dapurnya, disitulah tempat anak-anaknya bermain. Ada kan seperti itu? Ada. Nah, tanda kebahagiaan kata Rasul SAW adalah seseorang punya rumah yang luas, yang lega. Ada kadang kamar khusus buat keluarga kumpul, ada kamar tidur buat suami dan istri, kepala keluarganya, ada kamar anak-anaknya, ada dapur tersendiri, ada toilet tersendiri. Ini kan luar biasa kebahagiaan yang akan didapatkan oleh penghuni rumah itu. Tapi kalau satu ruangan itu, itulah semua serbaguna ruangan tersebut. Nanti tidur di situ, anak bermain di situ, dapur tempat masak juga di situ. Nah, Rasul SAW menyebutkan yang kedua tanda kebahagiaan adalah al-maskanul wasi', yaitu tempat tinggal yang lega. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi titik bahasan kita, yaitu al-jarul saleh, tetangga yang baik. Tetangga baik ini merupakan tanda kebahagiaan kita. Jangan mengira bahwa kebahagiaan itu hanya diukur dari anak-anak kita yang soleh, suami kita soleh, istri kita soleha. Tidak sebatas itu. Rumah alhamdulillah lega. Apa gunanya? Apa gunanya rumah kita lega, kemudian orang yang tinggal di rumah kita orangnya soleh-soleh semua, tapi kita punya tetangga menjengkelkan. Ini suatu hal yang akan merenggut kebahagiaan kita. Bayangkan, kita keluar dari rumah, ketemu sama tetangga, udah bikin iseng sama kita.
Kita keluar dari rumah, ketemu sama tetangga, udah bikin hati kita jengkel. Itu kira-kira kita tinggal di rumah itu bahagia atau tidak? Enggak akan ada kebahagiaan. Bagaimana mungkin kebahagiaan itu bisa muncul pada diri kita tatkala kita keluar rumah, kemudian sudah ada yang menceritakan hal-hal yang tidak baik dengan kita. Gosipin kita, kemudian mencaci kita, mengganggu dengan fisik, mengganggu dengan ucapannya. Kemudian kita selalu dicela. Setiap kita keluar, tatapan matanya berbeda, sikapnya berbeda dengan kita. Kita ucapin salam gak pernah dijawab. Kita sapa, dia malah menoleh. Bayangkan kalau kita punya tetangga seperti itu. Yang lebih parah daripada itu adalah kadang-kadang di sekitar rumah kita ada aja iseng-iseng yang dia taruh di situ. Ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan kalau kita punya tetangga seperti ini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tanda kebahagiaan yang ketiga itu adalah tetangga yang baik. Ya, kalau kita tinggal di satu perumahan atau tempat tinggal, namun kita punya tetangga yang tidak baik, itu kebahagiaan udah hilang dari kita. Kebahagiaan akan hilang dari keluarga kita. Kenapa kebahagiaan itu juga akan terganggu pada keluarga kita? Kita yang sudah terbawa suasana di luar dengan gangguan tetangga ini, itu bisa pengaruh dengan rumah kita, akan pengaruh kepada anak kita. Kita jengkel nih sama tetangga, tapi pelampiasan jengkel itu kadang kita lampiaskan kepada anak. Ada orang sampai seperti itu. Dia jengkel sama tetangganya, tapi pelampiasan kejengkelannya itu dia lampiaskan kepada pasangannya, pada suaminya. Dia jengkelnya pada tetangga, tapi yang dimarahin suaminya di rumah. Makanya tetangga yang tidak baik ini akan merenggut kebahagiaan seseorang. Yang keempat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanda kebahagiaan seseorang adalah al-markabul hani. Al-markabul hani itu kendaraan yang nyaman. Tidak mesti mewah ya, tidak mesti mahal, tapi dia nyaman untuk digunakan. Ini adalah tanda kebahagiaan yang keempat. Oleh karena itu, para hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu orang-orang soleh terdahulu melihat bahwa rumah itu akan menjadi naik nilai jualnya itu dikarenakan oleh tetangga. Kalau kita kan melihat nilai jual rumah itu akan semakin tinggi kalau fasilitasnya lengkap. Perumahannya rapi, bagus, ada tamannya, jalannya lega misalnya. Kemudian fasilitas umumnya, ada tempat olahraganya, ada tempat bermain anak-anaknya. Wajar kalau kita melihat rumah itu mahal. Dulu enggak seperti itu. Dulu enggak. Orang kalau mau bikin rumah di suatu tempat yang ingin dia sudah tertarik dia di tempat itu, dia enggak langsung bangun rumahnya. Dia mungkin ngontrak dulu. Kayaknya nih saya lebih nyaman di perumahan ini. Saya lebih nyaman di kampung ini. Saya lebih nyaman di area ini, di wilayah ini. Nah, ketika dia sudah merasa nyaman, dia jangan buat rumah dulu. Dulu begitu petunjuk para orang-orang soleh kita. Mereka coba dulu ngontrak dulu, cari dulu ngontrak sekian bulan dulu. Kemudian dia mencoba untuk pendekatan terhadap tetangganya, dia mengenal tetangga kiri kanannya, lebih dia luaskan lagi sayap perkenalannya. Dia pindah ke rumah berikutnya, sudah dia lihat bahwa tetangga-tetangga yang dia kenal itu adalah orang yang baik-baik, baru kemudian dia beli rumah di tempat tersebut. Baru kemudian dia bangun rumah di tempat tersebut. Begitu contoh yang dicontohkan oleh orang-orang soleh kita dulu. Pernah terjadi suatu kisah, ini kisah Abu Jaham Al-Adawi. Abu Jaham ini punya rumah, dia pengen jual rumahnya. Kalau bahasa kita kalau dirupiahkan lah misalnya ya. Misalnya dirupiahkan rumahnya itu harganya 500 juta. Abu Jaham ini mau jual rumah kepada temannya. Silakan belilah rumah saya nih, saya jual 500 juta.
Lalu temannya mengatakan baik. Temannya ini kalau tidak salah namanya Sa'id bin Al-As. Baik, saya akan beli nih rumah ini. Kata Abu Jaham, tunggu dulu. Saya enggak jual rumah saja. Saya juga menjual berikutnya adalah tetangga saya. Kaget dong. Si Sa'id ini kaget. Loh, kok tetangga juga ikut dijual? Kan kita hak yang kita punya kan rumah aja. Berarti rumah saja yang dijual. Enggak, saya juga akan jual tetangga saya. Jadi harga rumah saya 500 juta, harga tetangga kiri kanan saya 500 juta. Berarti totalnya berapa? 1M. Dia jual rumahnya 1M. Nilai harga rumah yang dia jual 500 juta, tetangga kiri kanannya itu juga bernilai menurut dia, sehingga dia jual dengan harga 500 juta. Kaget si Said. Kenapa tetangga-tetangga juga ikut dijual? Ada apa dengan tetangga ini? Dijelaskanlah oleh Abu Jaham bahwa tetangga-tetanggaku ini adalah orang yang baik-baik. Kalau Anda mau beli rumah saya, beli sekalian tetangga-tetangga saya ini. Kalau Anda tidak bersedia, saya tidak jual. Rumah ini saya tidak jual. Karena sayang bagi saya untuk menjual rumah ini, karena saya sudah memiliki tetangga-tetangga yang sudah baik-baik semuanya. Bagaimana tidak? Dijelaskan oleh beliau, tetangga-tetangganya ini. Idzan, kata beliau, raddu alayya dari. Kalau begitu saya enggak jadi jual. Sini, kembalikan rumah saya. Saya enggak jadi jual karena kamu tidak bersedia untuk membeli tetangga-tetangga saya. Kata beliau, diceritakan di sini, bagaimana mungkin saya menjual tetangga-tetangga saya? Ketika saya ada di rumah, maka mereka akan bertanya tentang kabar saya. Tetangganya ramah, ada di rumah, ketemu nih di jalan. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya ibu? Gimana kita enggak betah tinggal di perumahan tersebut? Kalau punya tetangga, setiap ketemu dengan kita senyum, menyapa kita, kemudian ramah, sikapnya baik, kita akan semakin betah tinggal di situ. Lalu kemudian kata beliau, wa in ra'ani rahhababi. Kalau dia baru melihat saya, dia akan mengucapkan selamat kedatangan atas kedatangan saya. Misalnya saya nih sedang pulang mudik atau kemana sehari 2 hari nggak ada di rumah, saya datang nih pulang lagi ke rumah, ketemu dengan tetangga itu mengucapkan selamat atas kedatangan saya. Bayangkan tetangga seperti itu. Kita mungkin merasakan perkara-perkara atau apa yang telah diceritakan ini. Kadang kalau kita safar 2-3 hari, ketika kita pulang, Masya Allah, teman-teman kita yang ada di tetangga-tetangga kita mengucapkan, Alhamdulillah kamu sampai dengan sehat, dengan selamat. Bagaimana kabar keluarga di kampung? Ini kan hal yang luar biasa yang kita dapatkan dari tetangga-tetangga kita. Oleh karenanya, beliau mengatakan, wa idza sa'altuhu qada hajati. Kata beliau juga, apabila aku butuh bantuan, nih respon tetangga-tetangganya. Aku apabila butuh bantuan, mereka menunaikan apa yang aku butuhkan. Enggak main-main tetangganya. Luar biasa respon dan kerjasamanya, ta'awunnya itu, tolong menolongnya. Ini kan susah mencari tetangga seperti ini. Ada tetangga yang butuh A misalnya. Tetangga-tetangga yang lainnya ini itu saling menolong. Ibu-ibu sekalian, kenalkan dengan ibu fulanah itu. Oh ya, kenal. Kenapa dia? Iya, dia saat ini sedang tertimpa musibah. Dia butuh bantuan sekitar 5 jutaan lah. Apa yang harus bisa kita lakukan? Oh baik, kita begini ajalah. Terus ada tanggapan-tanggapan, ada respon-respon yang baik dari tetangganya. Itulah yang terjadi pada tetangga Abu Jaham. Bagaimana mungkin dia mau meninggalkan rumah itu? Bagaimana mungkin dia mau jual rumah itu? Sedangkan tetangga-tetangga yang di sekeliling rumahnya adalah tetangga-tetangga yang baik. Tetangga yang baik seperti ini tidak bisa dinilai. Harganya sangat mahal. Nggak bisa dinilai dengan dunia yang kita miliki. Kadang orang tidak paham bahwa
tetangga-tetangga akan menjadikan rumah kita itu sangat mahal harganya. Sebaliknya, ini perlu kami sampaikan, sebaliknya rumah itu akan menjadi rendah nilai jualnya tatkala di samping rumah kiri kanan itu punya tetangga yang jelek. Ini terjadi. Ada seseorang yang cerita kepada saya, Ustadz, saya udah nggak kuat tinggal di sini, Ustadz. Kenapa, Pak? Saya kiri kanan tetangga saya itu seringkali menyakiti saya. Seringkali melakukan hal-hal yang membuat kami tidak nyaman di rumah itu. Jadi kalau ada sedikit aja, ya namanya kita saling bertetangga ya. Kadang ada kita perlu misalnya mau ngetok ini nih, tembok kita perlu pasang paku misalnya. Ya kita kan misalnya agak ribut lah dikit, ketok dinding kita. Dari tetangga kita langsung datang ke rumah kita, kemudian ketok rumah kita. Ibu kok ribut banget ya di rumah, saya terganggu nih. Nah kita padahal ke dalam bertetangga biasalah ada renovasi rumah, atau mungkin kita ya sedikit ada keributan dalam rumah, mungkin anak kita sedang rewel, dia nggak terima. Bayangkan kalau ada tetangga seperti itu, tetangga yang tidak siap, yang tidak terima adanya keributan, adanya kegaduhan di rumah. Itu rumah adalah rumah kita. Yang namanya kita punya anak masih kecil, kadang ada masa-masa rewelnya, dia ribut, tetangga sebelah merasa terganggu, dia tidak terima, datang ke rumah kita, ngingatin kita, ibu anaknya tolonglah dijagain, anaknya kok ribut banget, kami yang ada di rumah ini jadi terganggu. Bayangkan. Nah akibat daripada itu, dia udah gak betah di rumah itu. Tetangga kiri kanan merasa dikomplain. Hal yang wajar sebenarnya terjadi di rumah. Hal-hal yang wajar. Tapi kiri kanan depan belakangnya semua komplain terhadap apa yang terjadi di rumahnya tersebut. Nah, akibat daripada itu dia pengen pindah lah. Pindah, dia mau tinggalin rumahnya itu. Ditawarin sana, tawarin sini, gak ada yang mau beli. Karena orang tahu kiri kanan itu tetangga gak ada yang baik. Udahlah dia jual dengan harga yang murah. Yang penting rumah ini laku. Saya mau cari rumah yang lain. Dijual dengan harga yang murah. Lihat. Akhirnya rumah itu dijual dengan harga yang murah dikarenakan tetangga. Makanya para ulama betul ini menasihatkan poin pertama ini, jangan bangun rumah dulu, jangan beli rumah dulu kalau kita belum kenal tetangga kita itu siapa. Kenalan dulu dengan tetangga-tetangga, minimal dia ya ngontrak dulu lah, atau dia pelajari dulu perumahan ini. Oh ini sudah masya Allah banyak yang ngaji di sini, masya Allah ini rumah-rumah begini, rumah Islami, rumahnya terlihat adem lah dilihat, enak, menenteramkan kalau masuk di areanya. Nah kalau itu sudah kita pelajari, bagus. Tinggal kita beli langsung, tidak ada masalah. Kita bangun rumah di sana, tidak ada masalah. Jangan keliru melihat hanya dari segi duniawi, fasilitas yang luar biasa, lalu kemudian kita tertipu dengan fasilitas yang ada sehingga kita tidak tahu bagaimana kondisi tetangga kita. Baik, yang berikutnya yang perlu kita perhatikan tatkala kita ingin bertetangga adalah an yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi perlakukanlah tetangga kita itu dengan sebaik-baiknya sebagaimana perlakuan itu kita juga suka gitu. Kami ulangi. Yang berikutnya ini perlu digarisbawahi. Perlakukan tetangga dengan perlakuan yang apabila itu diperlakukan kepada kita, kita suka. Kita suka dengan perilaku itu. Kalau ada tetangga yang senyum dengan kita suka atau tidak? Kalau ada tetangga, kalau dia baru pulang dari safar, dari kampung halamannya, kemudian dia bawa hadiah, dia berikan kepada kita suka atau tidak? Suka. Apalagi yang kita sukai dari perilaku yang itu dilakukan kepada kita? Banyak. Kalau ada orang yang katanya lembut, santun,
kepada kita, kita suka, maka perilaku itu kita lakukan kepada tetangga. Sebaliknya, apa yang kita tidak suka nih dari tetangga kita? Kita tidak suka kalau tetangga itu misalnya bakar sampah sembarangan, karena asapnya itu bisa masuk ke rumah kita. Apalagi kita punya anak masih kecil. Berarti kan perilaku itu adalah perilaku yang tidak kita sukai. Maka kita jangan melakukan itu kepada tetangga kita. Jangan kita tidak suka perilaku itu, tapi kita melakukan itu sehingga mengganggu tetangga. Ada orang kadang ya nggak tahu, wallahu alam bisawab, ini kenapa orang kok nggak ada perasaannya gitu. Bakar sembarangan, dan itu tempat pemukiman banyak orang, yang asapnya juga luar biasa. Itu kadang masuk ke rumah-rumah orang asapnya, dan itu mengganggu. Tidak hanya mengganggu kenyamanan, bahkan mengganggu kesehatan orang lain. Ada orang yang tidak suka tetangganya itu nyetel musik kencang-kencang. Kita nggak suka. Kita nggak suka kalau ada tetangga mutahari nyetel musik kencang-kencang banget sampai di rumah kita terdengar. Itu kan sesuatu yang tidak kita sukai. Begitu juga dengan kita. Jangan sampai kita, ya walaupun itu televisi dakwah, anggaplah itu radio dakwah, kita hidupkan murattal, tapi murattal yang kita hidupin itu kencang banget. Sampai 3 rumah setelah rumah kita pun terdengar itu suara murattal berasal dari rumah kita. Itu pun tidak boleh. Tapi kan Ustaz, ini baik, ini kan cuma ayat Al-Quran. Bagus, memberikan contoh kepada keluarga-keluarga yang lain, tetangga-tetangga yang lain, supaya mereka juga nanti pada akhirnya mendengarkan murattal juga. Ya tidak seperti itu caranya. Belum tentu mereka merasa nyaman. Bisa jadi mereka terganggu. Nah, kalau perkara-perkara yang seperti ini kita tidak suka, maka jangan kita lakukan itu. Bisa jadi para tetangga kita juga tidak suka. Ini perlu kita garis bawahi. Perlakukan tetangga kita dengan sesuatu yang kita sukai. Jadi kita nilai ini, kita suka ini, kita suka ini, kita suka ini. Nah, perlakukanlah tetangga-tetangga itu sesuai dengan yang kita sukai. Tapi juga harus berjalan dengan adat kebiasaan di suatu daerah ya. Kadang bisa jadi kita suka sesuatu, tapi orang lain gak suka. Bisa jadi. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kita suka misalnya makan jengkol. Makan jengkol tiap hari, jengkol. Kita memang suka gitu. Kadang sekali-kali pete. Nah, lalu kemudian itu kita berikan kepada tetangga. Tiap hari tetangga diberiin. Dia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang dia sukai, maka dia memperlakukan tetangganya sama seperti yang dia sukai. Hati-hati juga. Nah, maka kita harus bijaksana dalam hal ini. Oleh karenanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan kata beliau, "Walladzi nafsi biyadi", demi yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, "la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman. Perhatikan nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam menafikan tidak beriman. Siapa yang tidak beriman? Seorang hamba. Seorang hamba yang dia hatta yuhibba li jarihi, sampai dia mencintai apa yang dicintai oleh tetangganya sebagaimana perilaku itu dia cintai. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak beriman seseorang itu sampai dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Apa yang dia cintai pada dirinya sendiri, seperti itulah yang dia lakukan terhadap tetangganya. Baik, yang berikutnya. Yang berikutnya, adab di dalam bertetangga adalah adamu idaihi bi ayyi syai'in min qaulin aw amalin.
tidak mengganggu. Tidak mengganggu tetangga dengan sesuatu apapun, baik itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Hati-hati ini, tindakan yang kita lakukan kepada tetangga, baik itu ucapan maupun perbuatan. Jangan sekali-kali kita melakukan hal tersebut kepada tetangga. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Kata Rasulullah, siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka jangan dia mengganggu tetangganya. Ada larangan di sana. Jangan dia mengganggu tetangganya. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Rasul ulangi 3 kali. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah. Kaget para sahabat. Orang yang beriman sudah masuk Islam, tapi kata Rasulullah, demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Kaget para sahabat, ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Siapa orangnya, siapa? Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi la ya'man jarahu bawa'iqahu." Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Yang orang tetangga-tetangganya itu merasa tidak aman dari gangguannya. Jadi kalau ada tetangga yang merasa tidak aman dengan gangguan kita, di saat itu kita tidak beriman. Itu sebagian para ulama menafsirkannya. Di saat kita mengganggu tetangga, di saat itu kita tidak beriman, kosong keimanan yang ada pada diri kita. Nauzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang yang dalam ancaman hadis Rasul sallallahu ini. Sampai-sampai Rasul mengatakan di saat itu dia tidak beriman. Bayangkan kalau dia mengganggu tetangganya sampai 3 jam, 4 jam. Berarti sampai 4 jam, 3 jam, 4 jam itu dia nggak ada imannya. Dinafikan imannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan imannya masih ada, tapi di saat dia mengganggu tetangganya itu imannya berkurang. Itu pun tidak kita inginkan. Kita sebagai orang mukmin, sebagai orang mukminah, kita nggak ingin iman kita itu berkurang. Nah, sebab menjadikan iman kita berkurang itu adalah karena akibat gangguan kita. Ketika kita ganggu tetangga, di saat itu iman kita berkurang. Bahkan ada ulama mengatakan iman kita bukan hanya berkurang, tapi iman kita di saat itu tidak ada. Nauzubillah. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, mengganggu tetangga ini itu tidak hanya berdampak buruk pada dunia kita ya, pada dunia pertetanggaan saja. Tapi perlakuan buruk kita kepada tetangga itu berdampak buruk pada amalan kita. Percuma ibu-ibu sekalian kita ngaji, percuma ibu-ibu sekalian misalnya sholat malam, tahajud tidak pernah tinggal. Percuma kalau kita rajin puasa sunnah. Semua itu percuma kalau kita dengan tetangga tidak baikan. Kalau kita sering mengganggu tetangga, itu semua percuma. Lihat, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadu kepada Nabi, curhat kepada Nabi tentang seorang perempuan. Yang diceritakan ini, yang dicurhati ini adalah perempuan. Ya Rasulullah, inna fulanah. Wahai Rasulullah, fulanah itu ya Rasulullah, taqumul lail wa tasumun nahar wa tunfiku wa tatasaddaq. Fulana ya Rasulullah, Masya Allah, sholat malamnya gak pernah tinggal, sholat witirnya gak pernah tinggal. Dia berpuasa di siang hari, puasa sunnahnya Senin Kamis, Ayyamul Bid gak pernah tinggal ya Rasulullah, fulana itu. Kemudian sedekahnya orangnya ringan tangan mengeluarkan harta, suka berinfak, gak pernah hitung-hitungan kalau dalam memberi ya Rasulullah. Bayangkan, ini orang soleha sekali. Ini fulana ini soleha sekali.
Tapi kata sahabat itu, walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi ya Rasulullah, fulana ini seringkali menyakiti tetangganya. Jadi lisannya itu Rasulullah tajam banget gitu. Gak ada yang tidak terluka. Tetangga-tetangganya itu semua terluka, tergores hatinya ya Rasulullah akibat ucapan lisannya itu. Tajam banget. Kalau bahasa kita, tajam banget lisannya. Tapi ini orang soleh, soleha gitu. Sholat malam gak pernah tinggal, puasa sunnah gak pernah tinggal, sedekahnya rajin. Tapi kalau ngomong nggak pernah mikir dulu gitu. Kadang ngomong sama kita, memang dia tetangga kita gitu. Bu, kok ibu hari-hariannya nggak pernah ganti baju ya? Bajunya ini mulu kalau saya lihat. Kesannya dia mungkin ngomongnya agak bercanda, tapi perhatikan itu kalau orang yang mendengarkannya itu bisa sakit hati gitu. Nih ibu anaknya banyak tapi kok nggak ada yang diurus ya bu? Kok kayaknya nggak keurus gini anak-anaknya ya? Ini orang rajin sholat loh. Tapi lisannya kadang dia ngomong itu kok nggak difilter dulu, nggak milih dulu kata-katanya. Mungkin dia niatnya baik. Sesuatu yang dia lihat misalnya pada diri kita, anak kita misalnya kok kelihatan butek, apalah bahasanya itu. Sana ada bekas ini, bekas itu. Kayaknya anak ini udah 3 hari nggak mandi, main di luar gitu. Dia mungkin niatnya baik, ya, mau nyampein satu pesan yang ingin dia sampaikan supaya gimana caranya ini anak ya janganlah sampai seperti itu banget kalau keluar rumah. Dia memang bagus gitu. Cuma kadang-kadang penyampaian dia lisannya ini tajam banget gitu. Nah, itu hati-hati. Lihat apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, la khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Ibu tersebut, fulanah itu kata Rasulullah tidak ada kebaikannya. Subhanallah. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan buat ibu itu. Dan dia termasuk penghuni neraka. Kita nggak usah cerita sholat 5 waktunya. Kita nggak usah puasa wajibnya. Puasa sunnah aja dia jalanin. Kita nggak usah bicara puasa sholat 5 waktunya. Sholat sunnah saja dia semua kerjakan. Tapi kata Rasulullah itu nggak ada kebaikannya, nggak ada, pahalanya nggak ada. Bahkan dia termasuk penghuni neraka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya para hadirat melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, berusahalah untuk menjadi tetangga yang baik. Karena menjadi tetangga yang baik ini keutamaannya sangat besar. Menjadi tetangga yang baik diberikan keistimewaan yang sangat besar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Ma min 'abdin muslimin yamutu yashhadu lahu thalathatu abyat min jiranihi al-adnaini bi khairin." إلا قال الله عز وجل قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا وغفرت له ما أعلم. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang hamba muslim yang meninggal dunia. Ma min abdin muslimin yamutu, tidak ada seorang hamba muslim dia meninggal dunia. Fayashhadu, lalu disaksikan oleh salah satu abyad, 3 rumah dari jiran yang terdekatnya. Berapa rumah yang memberikan kesaksian itu? Berapa rumah? 3 rumah yang memberikan kesaksian. Kesaksian yang diberikan oleh tetangganya itu adalah kesaksian yang baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qad qabiltu syahadata ibadi. Aku terima kesaksiannya. Aku terima kesaksiannya. Dan aku ampuni dosa yang mungkin orang tidak tahu, tetangganya nggak tahu, ini orang pendosa. Tapi Allah ampuni dosanya. Makanya berbuat baik kepada tetangga ini sangat penting.
Kenapa penting? Karena itu akan dipersaksikan oleh tetangga kita. Masya Allah, Ibu Fulana telah mendahului kita ya. Ini kan orang baik banget orangnya. Masya Allah, Ibu Fulana ya, orang baik. Kemarin meninggal dunia. Ini orang Masya Allah ramah sekali. Orangnya suka bercanda, orangnya sangat menghibur. Orangnya rajin sekali ke majelis taklim. Masya Allah, Ibu Fulana banyak sekali sudah membantu kegiatan-kegiatan kita. Lihat, yang dipersaksikan adalah kebaikan-kebaikannya. Jangan sampai sebaliknya. Kita meninggal dunia, orang-orang senang. Orang-orang tidak mengucapkan doa-doa yang baik untuk kita. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita meninggal dunia, orang mengucapkan Alhamdulillah, Ibu Fulanah itu sudah meninggal dunia. Sungguh hal ini yang saya harapkan dari dulu. Kenapa baru sekarang dia meninggalnya ya? Kenapa enggak dulu-dulu dia udah meninggal gitu? Udah pergi dari dunia ini. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita termasuk tetangga seperti itu. Kepergian kita diharapkan. Kedatangan kita, keberadaan kita ibarat sampah di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita ini seperti sampah di tengah-tengah mereka, dan kepergian kita sangat digembirakan oleh mereka. Bahkan mereka bersyukur kepada Allah. Itu tidak kita inginkan. Yang perlu kita konsentrasi saat ini adalah bagaimana caranya kita menjadi tetangga yang baik, sehingga ketika kita meninggal dunia ada bekas, ada jejak, ada rekaman baik kita tertinggal gitu. Yang itu menjadi buah bibir di tengah-tengah tetangga kita. Ada yang kita tinggalkanlah dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sehingga antara satu dengan yang lain memberikan kesaksian, Masya Allah Ibu Fulana ya, Masya Allah Ibu Fulana ya, Masya Allah Ibu Fulana ya. Nah, kesaksian-kesaksian seperti ini kesaksian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mengamalkan hadis ini jangan keliru. Jangan keliru. Kadang ada sebagian kaum muslimin dia keliru dalam mengamalkan hadis ini. Sehingga ketika ada orang meninggal dunia sehabis sholat, pernah ya ibu-ibu sekalian pernah mendapatkan kasus ini? Ketika kita ikut menyolatkan, nanti kemudian imamnya mengumumkan, bagaimana bapak ibu sekalian mendapati jenazah ini? Khair, baik. Nanti kemudian jamaahnya menjawab apa? Baik, khair. Bukan seperti itu prakteknya. Jadi untuk memberikan kesaksian baik kepada jenazah itu bukan di saat setelah selesai melakukan sholat. Dan itu tidak perlu dipertanyakan kepada orang-orang yang hadir saat sholat itu. Jadi persaksian yang kita berikan kepada orang yang meninggal dunia memang mengalir begitu. Mengalir. Nah kalau kita tidak kenal nih sama jenazah yang kita sholatkan itu. Kita cuma mampir di masjid itu. Habis mampir kita ketemu di masjid di mana habis sholat ada sholat jenazahnya. Kita mau ikut sholat di sana. Lalu kemudian kita ditanyakan, bagaimana pandangan bapak ibu sekalian dengan kondisi jenazah ini semasa hidupnya? Apakah dia baik? Baik. Semua menjawab baik. Tapi pada kenyataannya enggak. Nah persaksian seperti ini tentu tidak diterima. Yang diterima itu adalah persaksian dari, catat dan garis bawahi, dari tetangga-tetangga yang dekat. Tetangga-tetangga dekat kita yang berikan kesaksian kepada kita atas kebaikan selama ini yang pernah kita lakukan semasa hidup. Bukan orang-orang yang tidak kenal dengan kita. Minimal ibu-ibu sekalian, siapkanlah beberapa tetangga. Minimal 3 tetangga yang disebut oleh Rasul dalam hadis ini. Alhamdulillah kita punya banyak tetangga, 10, 20, 30, 40 tetangga. Minimal kita punya tetangga yang paling dekat dengan kita. 5, 10, lebih baik, lebih banyak lagi lebih baik, 20. Dan masing-masing mereka ini mengenal dekat dengan kita.
Makanya saya nasihati ibu-ibu sekalian, kalau sedang kumpul-kumpul ngaji seperti ini, jangan saling cuek. Datang ke masjid, kajian, habis itu pulang, udah. Jangan. Adalah komunikasi basa-basi dengan tetangga. Kemudian kita kenalkan diri kita, ada pendekatan kita dengan teman-teman yang lain. Jangan hanya sekedar datang, pulang, datang lagi, pulang lagi. Nggak kenal gitu. Ini siapa? Ibu siapa ini? Kayaknya yang tinggal di sana deh. Jadi orang mengenal kita cuma kayaknya tinggal di sebelah ibu fulana sana deh rumahnya. Jangan sampai orang mengenal kita cuma sekedar itu gitu. Berikanlah sesuatu yang berlebih pada teman-teman kita. Sehingga kalau dia berteman dengan kita ada kesan yang tinggal pada diri mereka, yang berbekas pada diri mereka. Sehingga kalau kita sudah tiada, sesuatu itu masih mereka ingat, sesuatu itu masih mereka kenang. Tapi sesuatu yang baik lah, bukan sesuatu yang jelek yang ingin kita tinggalkan. Maka sesuatu yang baik yang kita tinggalkan itu akan menjadi amal soleh kita yang nanti pahalanya juga akan terus mengalir. Baik para hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya yang perlu kita perhatikan di saat kita bertetangga adalah maksimalkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Berusaha untuk maksimal. Jangan setengah-setengah. Kalau mau berbuat baik kepada tetangga ini jangan hitung-hitungan. Maksimalkanlah apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri ingin tampil baik di depan tetangga, tapi kita memaksakan diri, kita nggak mampu melakukan itu. Kita ingin tampil baik nih depan tetangga. Berikan semua tetangga. Wah, saya mau berikan hadiah baju kepada seluruh tetangga-tetangga saya. Ada 20. Paling dia nggak mampu gitu. Ini lumayan juga kalau 20 kali sepasangnya 300.000 kali 20. Sampai berhutang dia. Nah ini nggak boleh kalau memaksakan. Ya kita berbuat baik silahkan. Silakan, tapi ya kita harus tahu diri, sesuaikan dengan kemampuan kita. Makanya lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya para sahabat-sahabat ketika itu untuk selalu konsisten dalam berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai ketika ada tetangga yang mau masak, Rasul perintahkan banyakkan kuahnya. Supaya apa? Supaya bisa berbagi kepada tetangga. Jangan sampai tetangga itu hanya mencium aroma masakan kita doang. Ada kadang seperti itu. Kita nggak punya perasaan kadang. Ternyata kita masak saat itu, yang masakan itu aromanya Masya Allah luar biasa. Sampai 5 rumah tuh keciuman kita sedang masak. Cuma aromanya doang. Tapi yang dimasak itu nggak nyampe gitu. Jangan seperti itu. Jadi kalau bisa banyakin kuahnya. Apa hikmahnya? Supaya bisa jadi aromanya jangan terlalu menyengat. Hikmah yang keduanya adalah supaya kita bisa berbagi kepada tetangga. Ya walaupun sedikit. Dan kita tetangga yang mendapatkan hadiah itu nggak boleh mencela. Kadang ada juga nih tetangga yang iseng. Orang tetangganya mampunya cuma beriin bubur gitu. Dia mampunya beri hadiah bubur. Buburnya itu banyak banget kuahnya, isinya dikit. Nah, kita sebagai tetangga celah. Ya Allah, dibully nih tetangga. Hadiah kayak gini doang yang dikasih. Apa sih dalamnya nih? Dilihat, ya Allah, cuma bubur, dalamnya cuma ada daging ayamnya beberapa, cuma dikit, kuahnya doang nih yang banyak. Gak boleh seperti itu. Kita bertetangga yang menerima hadiah gak boleh mencela. Rasul SAW mengatakan la tahtakir. Rasul SAW menyebutkan itu dengan tegas. Kata Rasul SAW yang maknanya ya fima ma'nahu, yang artinya
Janganlah seorang muslimah itu mencela muslimah yang lain, walaupun dia hanya memberikan hadiah kepada kita ujung kaki domba. Bayangkan, yang dikasih itu gulai ceker domba, cuma cekernya doang yang diberikan ke kita. Itu pun gak boleh kita celah. Namanya orang mau mencoba berbuat baik kepada kita, hargailah kebaikannya. Walaupun cuma dia memberikan rotinya pun roti yang biasa-biasa aja, dia nggak mampu beli yang istimewa. Dia roti-roti yang pinggir-pinggir jalan, namun dia ingin berbagi kepada tetangganya. Dia berikanlah ini roti ini, sepulan roti dan seterusnya. Kita yang menerima hadiah itu, sekali lagi, jangan terucapkan dari lisan kita kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang berujung kepada pembulian, kata-kata yang meremehkan hadiah orang lain. Itu nggak boleh. Sebagai tetangga tidak boleh. Oleh karenanya para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada sesuatu yang kita miliki, itu jangan, sekali lagi, jangan sampai tetangga hanya sekedar tahu doang tapi tidak merasakan. Ada orang yang kadang tetangga bukan nggak tahu diri ya, apakah dia nggak nyadar atau apa, wallahu alam bisawab. Dia beli durian. Durian ini kan luar biasa nih baunya. Durian dia beli, kemudian dia makan sama keluarganya. Aromanya itu sampai ke tetangga sebelah. Ditambah lagi dia buang sampah duriannya digantung depan rumahnya. Jangan seperti itu. Kita bertetangga ini saling menghargai. Kalau kita membeli sesuatu yang mampu hanya untuk kita dan keluarga kita saja, itu jangan dipertontonkan kepada tetangga yang lain. Bisa jadi tetangga yang lain itu pengen banget durian, tapi nggak kesampaian. Uangnya nggak ada untuk beli durian. Kita barusan makan durian, kemudian sampahnya ditaruh di depan rumah, digantung lagi. Seakan-akan kita bangga nih, barusan kami makan durian loh. Jangan sampai terkesan seperti itu. Kalau kita tidak memberikan tetangga dengan apa yang kita miliki saat ini, jangan dipamerin. Sampah duriannya disembunyiin dulu di rumah. Nanti kalau suaminya keluar, titip, "Mas, nanti bawa ini sampah ya. Tolong nanti dibuang tempat yang jauh. Saya nggak enak buang sampah ini depan rumah. Nanti kelihatan sama teman-teman, dengan tetangga-tetangga saya. Kan nanti nggak enak. Udahlah, nanti dibawa ya sekalian kalau masnya keluar kerja." Harusnya seperti itu. Kita mampu menjaga perasaan orang lain. Maksimalkan kita bisa berbuat baik kepada tetangga. Jangan setengah-setengah. Perhatikan hal-hal yang kecil pun. Jangan disepelekan. Karena hal-hal yang kecil itu menjadi besar di tengah-tengah masyarakat ketika kita tidak memperdulikannya. Baik para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasul sallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Kata Rasulullah, siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Berbuat baiklah kepada tetangga. Pernah ada satu cerita ya dari orang-orang soleh kita terdahulu. Ya'la bin Ubaid, dia punya tetangga. Ya'la bin Ubaid punya tetangga. Lalu Ya'la ini ditanya, "Wa hadzal rajul ismuhul Walid bin Al-Qasim." Jadi Ya'la dia punya tetangga. Nama tetangganya ini Al-Walid. Baik. Ya'la mengatakan bahwa lelaki ini adalah tetangga saya. Siapa tadi? Al-Walid. Sungguh kata beliau, Al-Walid ini menjadi tetanggaku selama 50 tahun. Bukan 5 tahun ya. Al-Walid ini sudah menjadi tetangganya Ya'la itu selama 50 tahun.
Lalu kata beliau, ma ra'aina illa khaira. Tidak pernah kami lihat pada Al-Walid ini kecuali kebaikan. Bayangkan, bermuamalah selama 50 tahun. Selama 50 tahun itu tidak pernah terlihat ada hal-hal yang tidak baik. Bagaimana dia bisa konsisten? Bagaimana dia bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan yang dia berikan kepada tetangganya? Sehingga selama 50 tahun tidak pernah ada rapot jelek ketika dia bertetangga. Kalau kita mungkin saat ini mencoba pengen gali informasi lah kita misalnya gitu. Kita gali informasi. Selama ini kita sudah berbuat baik pada tetangga atau belum? Coba gali informasi. Tidak ada masalah, boleh. Karena ini terkait dengan aib kita. Kadang kan kita sibuk mencari aib orang lain. Pengen tahu kesalahan orang lain. Gali kesalahan orang lain. Coba sekali-kali kita gali aib kita. Cari informasi tentang kita. Informasi tentang kita itu yang lebih tahu adalah tetangga-tetangga kita. Coba minta satu orang lah misalnya. Tapi jangan ada yang tahu nih. Satu orang, Ibu Fulana, Ibu bersedia ya. Tolong tanyakan tetangga-tetangga saya itu, apakah saya ini sudah baik di dalam bermuamalah? Apakah saya ini sudah baik dalam bertetangga? Tolong tanyakan satu persatu tetangga saya. Nanti dari situ saya akan bisa mengkoreksi diri. Apa kesalahan-kesalahan saya? Apa hal-hal yang tidak baik yang saya lakukan? Ini perlu kadang-kadang kita lakukan. Jangan merasa kita ini ya sudah soleha, kita sudah penampilannya bagus, penampilannya baik, tapi kita nggak tahu ternyata ada kadang-kadang ucapan kita, ada sikap kita yang dianggap sama masyarakat, yang dianggap sama tetangga itu adalah perbuatan yang tidak baik. Cobalah utus satu orang, tugaskan satu orang datang ke satu rumah berikutnya, walaupun tidak hanya datang ke rumah ya, ketemu misalnya. Katakan, Ibu, bagaimana pendapat Ibu dengan Ibu Fulana itu? Misalnya namanya Khadijah. Ibu, bagaimana pandangan Ibu dengan Ibu Khadijah itu? Apakah selama ini Ibu Khadijah itu yang tinggal di RT ini, RW ini, dia adalah orang yang baik? Saya pengen tahu doang gitu. Saya pengen tahu, apakah Ibu Khadijah itu baik? Padahal ini kan memang diutus sama Ibu Khadijah itu untuk mencari informasi. Oh, lalu kata tetangganya, Masya Allah, Ibu Khadijah itu memang orangnya baik. Datang lagi ke tangga berikutnya, Ibu, bagaimana pandangan Ibu dengan Ibu Khadijah ini? Masya Allah, Ibu Khadijah itu baik. Kemudian datang lagi ke tetangga yang ketiga, oh, dia memang baik, tapi ada kadang-kadang memang anaknya itu bikin onar gitu. Anaknya itu suka ngisengin anak saya. Nah, berarti dia memperbaiki diri nanti nih. Oh, ternyata selama ini anak saya itu kalau main dengan anak tetangga sering galakin anak tetangga, sering bikin anak tetangga nangis. Oh, ternyata selama ini saya nggak sadar, saya nggak tahu. Jangan anggap bahwa anak mengganggu anak yang lain itu tidak mengganggu tetangga. Kadang kan ada orang tua itu apa ya, terlalu membiarkan begitu saja anaknya. Kadang kan dianggap ya kan masih kecil Ustadz, biarin aja lah, nggak apa-apa. Toh juga dia masih kecil, nggak bermasalah. Nggak boleh seperti itu. Para ulama mengatakan termasuk, ini perlu digarisbawahi, termasuk mengganggu tetangga, termasuk perbuatan mengganggu tetangga adalah apabila anak kita nakal di luar, nakalin anak orang lain, nakalin anak tetangga. Kita tahu bahwa anak kita ini nakalin anak tetangga sampai bikin anak tetangga nangis, tapi kita biarin saja anak kita. Enggak kita nasehatin, enggak kita marahin anak kita tersebut. Ini perbuatan yang mengganggu tetangga. Kalau bisa ibu-ibu sekalian, kita ini dapatin anak sedang nangisin anak tetangga. Tetangga kita itu ada di situ. Kalau bisa kita marahin anak kita di depan tetangga itu. Supaya kita betul-betul maksimal
dalam berbuat baik kepada tetangga. Kita katakan, "Nak, kamu nggak boleh seperti itu." Marahin di depan tetangga itu. "Kamu nggak boleh tangisan si fulanah itu. Sekarang kamu sana minta maaf." Ya bisa jadi anak itu akan marah sama kita. Anak itu akan sakit hati dengan kita. Kenapa? Karena anak itu dimarahin di depan tetangga. Itu lebih mudah untuk mengobati sakit hati anak kita. Mungkin nanti dia nangis di rumah, ngambek sama kita. Mudah bagi kita untuk mengembalikan keadaan. Kita ajak dia jalan-jalan nanti, kita belikan hadiah, selesai. Tapi kalau yang tersakiti itu adalah tetangga kita, ini urusannya berat. Daripada yang tersakiti itulah anak kita. Kalau anak kita tadi sangat mudah bagi kita untuk membujuknya. Tapi kalau yang tersakiti itu adalah tetangga kita, sekali lagi, kalau yang tersakiti adalah tetangga kita, ini urusannya sampai dunia akhirat. Kadang kan ada anak kita nih, kadang tetangga udah pesan sama kita, "Ibu, anak ibu ini kalau main suka kasar." Tapi kita nggak terima. "Ah enggak ah, di rumah orang anaknya baik-baik aja, nggak pernah ngasarin, adik-adiknya nggak pernah dikasarin." Nah kadang kita nggak terima nih aduan dari tetangga-tetangga kita. Nggak boleh seperti itu. Udah kita tampung saja. "Baik ibu, terima kasih informasinya terkait anak saya. Nanti di rumah saya akan nasihati anak saya. Anak saya nanti akan saya bimbing lagi supaya kalau dia main di luar jangan sampai dia galakin teman-temannya. Jangan sampai dia mengganggu teman-temannya. Informasi ini sangat penting bagi kami ibu. Terima kasih sekali lagi. Syukron ibu sudah mengingatkannya. Jazakillah khairan. Sudah mengingatkan saya terhadap gangguan-gangguan anak saya ini." Ini ada orang tua nggak terima. Enak saja anak saya disalahin. Anak lu itu diperhatiin. Akhirnya anaknya berantem, orang tuanya juga ikut berantem. Udah kejadian gara-gara anak yang bermasalah. Ibu sama ibunya tidak bertegur sapa 3 hari, seminggu, bahkan ada yang sebulan. Ada terjadi seperti itu. Maka oleh karena itu para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Lihat, perhatikan dari segala sisi. Dari segala sisi apa yang menjadi ucapan kita, apa yang menjadi perbuatan kita, itu betul-betul berhati-hati karena kita hidup bersosial, tidak lepas dari kesalahan, baik itu kesalahan ucapan maupun perbuatan, karena ya sadar atau tidak sadarnya kita pasti jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang mengganggu tetangga. Bisa jadi kadang kita sedang renovasi rumah, tapi kita tidak izin kepada tetangga, mungkin kita akan mengganggu tetangga. Harusnya kita izin, "Mohon maaf Bapak, Ibu, saya sedikit mau memperbaiki dapur saya yang sedang rusak. Saya mau memperbaiki toilet saya. Mohon maaf nanti kalau materialnya ada pasir, ada apa mengganggu jalan, mengganggu kenyamanan. Kiranya kami dimaafkan." Ini kan hal-hal yang mengganggu nih. Hal-hal yang mengganggu seperti ini perlu ibu-ibu sekalian minta izin kepada tetangga, supaya mereka tidak merasa terganggu, supaya kita menghormati mereka. Terlihatlah ada upaya kita untuk menghormati tetangga. Nah, demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini. Sebenarnya masih banyak poin-poin yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu dengan pertemuan yang singkat ini. Semoga yang sedikit ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita menjadi tetangga yang baik di sisi manusia, terutama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita bacakan ada beberapa pertanyaan yang tertulis di sini. Baik, pertanyaan yang pertama. Bismillah Ustaz, apakah membaca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira itu bisa untuk orang tua yang sudah meninggal? Bisa. Jadi doa ini tidak hanya untuk orang tua yang masih hidup saja. Doa ini juga berlaku untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Karena dalam doa itu kan ada kalimat Rabbi firli.
waliwalidayya. Ya Allah, ampuni saya dan ampuni kedua orang tua saya. Ingat hadis Nabi SAW ketika orang tua nanti kaget, kenapa kok derajatnya tinggi di surga? Dikatakan kepada orang tua tersebut, ini adalah istighfar anakmu. Istighfar anakmu itu apa? Anakmu ngirimin istighfar untukmu, orang tua. Jadi mengirimkan istighfar itu adalah hal yang dianjurkan kepada anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Ya, tidak ada masalah insyaallah, boleh. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, ada tetangga saya ketika ketemu saya baru berjilbab. Ketika ketemu saya baru berjilbab, tapi ketika di teras dan di depan rumah mereka tidak pada memakai hijab. Sudah saya nasihatin tapi malah semakin menjadi dan mengira saya menggurui, padahal saya mengajak pada kebaikan dan berdosa juga suami saya ketika keluar melihat mereka yang tidak menutup aurat. Apa yang harus saya lakukan menurut Ustadz? Karena kebanyakan tetangga-tetangga saya pada tidak memakai jilbab, padahal mereka muslimah. Baik, barakallahu fiik. Begitulah fenomena ya yang terjadi di masyarakat kita, kaum muslimin terutama muslimatnya. Mereka menganggap bahwa memakai jilbab itu ketika keluar dari area rumah saja, area pagar rumah mereka, ketika mau ke pasar, mau ke kondangan. Tapi kalau dia di lingkungan rumahnya masih dalam kategori pagar rumahnya, mereka kadang tidak pakai jilbab. Mereka menganggap bahwa hal itu wajar, tidak ada masalah. Nah, bagaimana sikap kita sebagai tetangga? Apakah kita perlu menasehatinya? Karena kita sudah mencoba untuk menasehati, tapi respon yang tidak baik yang kita dapatkan. Ya, mungkin dia akan bersikap tidak baik kepada kita, mungkin dia tidak akan menyapa kita lagi. Itu memang risiko ya. Risiko kita mengajak kepada kebaikan. Jadi jangan dengan apa yang kita dapati saat ini lalu kemudian kita putus asa. Terus nasihatin. Kalau misalnya dengan cara begini tidak diterima, masuk lagi dengan cara yang lain tidak diterima, masuk lagi dengan cara yang lain. Yang paling penting adalah kita yang introspeksi diri. Jadi jangan kita menyalahkan orang itu. Yang nggak pakai jilbab kan dia, Ustaz. Kok kita yang harus memperbaiki diri? Ya, kita yang memperbaiki diri dari segi cara menasehatinya. Bisa jadi kita salah dalam menasehati. Kita menginginkan kebaikan pada orang lain, tapi cara kita mengajak kebaikan itu kadang salah. Bisa jadi kita misalnya mengajak orang lain kepada kebaikan, kita hadiahkan buku. Bisa jadi kita komunikasi, misalnya ada nomor WhatsApp-nya, kita tukar pikiran, misalnya dengan mengirimkan potongan-potongan video. Kita katakan, Ibu, tadi saya barusan mendapatkan video ini. Saya nggak tahu nih video ini. Coba Ibu dengarkan, kayaknya bagus ini videonya. Videonya menjelaskan tentang wajibnya menutup aurat bagi perempuan. Bisa jadi dengan seperti itu. Oh, dengan cara ini ditolak juga, Ustaz. Berarti kita harus berpikir keras lagi. Bagaimana nih caranya supaya saya bisa masuk untuk menasehati orang ini. Jadi yang disalahkan itu jangan orang yang kita ajak kepada kebaikan, tapi mencobalah kita untuk menyalahkan diri kita. Kenapa sampai saat ini nasihat kita, ajakan kita belum diterima? Sehingga dengan demikian kita tidak putus asa. Lalu kita mencoba untuk dengan cara yang lain, ganti lagi cara yang lain. Kemudian cari lagi cara yang lain. Bisa jadi cara yang ke-100 dia menerima nasihat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana masih ngontrak rumah. Tetangga ana sering berbuat sesuatu yang mengganggu ana.
dan tetangga yang lainnya. Contohnya sering menjemur pakaian dalamnya di depan kontrakan ana. Dan masih ada yang lain lagi, seperti merasa menguasai wilayah kontrakan padahal sama-sama ngontrak. Beri ana nasihat Ustadz, apa yang harus ana lakukan dan tetangga yang seperti ini? Ya barakallahu fiik. Berat juga ya kalau kondisinya ngontrak seperti ini, kemudian punya tetangga yang awam sekali. Ya saya kira yang perlu dilakukan adalah bersabar, tidak ada lain. Bersabar dan terus bersabar. Ustadz, saya udah nggak kuat, Ustadz. Saya udah mencoba untuk bersabar, tapi kayaknya udah nggak kuat. Kalau sudah tidak kuat, jalan keluarnya tidak lain dan tidak bukan ya pindah. Itu pindah lagi. Pernah suatu ketika ada riwayat ini ya. Riwayat ini dinilai sahih oleh para ulama. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat. Seorang sahabat ini punya tetangga yang sama persis, ya selalu mengganggu lah. Persis seperti yang ditanyakan ini. Setiap kali tetangganya ini mengganggu, sampai sahabat ini ngeluh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya tetangga ya Rasulullah. Seringkali dia bersikap denganku dengan sikap yang tidak baik. Seringkali ucapannya itu mengganggu. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabar. Pulanglah kamu lagi ke rumahmu. Sabar ya. Kemudian dia pulang lagi dalam kondisi menjalankan nasihat Rasulullah, sabar. Tapi kemudian hari kedua, hari ketiga dilakukan dengan perilaku yang sama. Akhirnya dia tidak sabar lagi. Lalu kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tetangga saya belum berubah ya Rasulullah. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sabar. Ulang lagi sahabat ini, besoknya datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku nggak kuat ya Rasulullah. Ini yang ketiga kalinya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, udah kalau begitu, keluarkan barang-barang itu, barang-barang rumah, apa namanya itu? Perabotan ya, perabotan rumah tangga. Udah kalau begitu kata Rasulullah, keluarkan seluruh perabotan rumah tanggamu itu, taruh di jalan. Itu solusi dari Rasulullah. Keluarkan perabotan rumah tanggamu, taruh di jalan. Nanti kan orang nanya nih, Ibu Fulana, itu lemari, kasur, kulkas, kok ditaruh di pinggir jalan gitu? Pasti dia akan jawab nih, iya saya taruh di sini karena tetangga saya seringkali mengganggu saya. Nanti kan orang-orang yang lewat nih akan membuli nih. Membuli tetangga-tetangga yang tidak baik tadi. Ih kurang ajar ya tetangga itu, sampai Ibu Fulana itu terusir, barang-barangnya taruh di luar seperti itu. Dibuli tetangga-tetangga tidak baik tadi. Nah, yang jadi masalah saat kita ini, di zaman kita ini adalah orang-orang yang lewat juga nggak peduli gitu. Kita udah keluarin pun perabotan rumah tangga kita, orang-orang yang lewat nggak akan tanya sama kita. Kalau di zaman Rasulullah, orang bertanya, kenapa ibu kok perabotan rumah tangganya dikeluarin kayak gini? Ditanya. Kalau kita kan enggak. Orang lewat aja, ngelihat ada lemari, ada kasur, ada kulkas, orang lewat aja, udah. Jadi orang yang membuli, orang yang tetangga tidak baik tadi, dia nggak jerah, nggak ada jerahnya dia. Karena orang-orang nggak ada yang mendoakan tidak baik untuknya, orang-orang tidak membulinya. Kalau di zaman Rasulullah, orang yang tidak baik itu dibuli. Ih kurang ajar, semoga dia mendapatkan balasan yang setimpal. Ih kurang ajar ya tetangga ini nggak baik, semoga Allah memberikan balasan yang tidak baik pula buat dia. Bayangkan, orang-orang dulu saling perhatiannya begitu besar. Kalau sekarang nggak bisa kita perlakukan seperti itu. Malah orang semakin aneh. Ih, ini ada sakit-sakitnya di Ibu Fulan nih. Masa perabotan rumah tangganya ditaruh di luar? Itu di zaman kita. Maka di zaman kita tidak bisa diamalkan ini. Oleh karena itu, kalau memang kita tidak bisa lagi bersabar dengan kondisi tetangga-tetangga kita yang tidak baik, satu-satu caranya adalah kita pindah, cari kontrakan yang lain yang lebih nyaman. Ya tentunya kita harus pelajari dulu tadi tetangganya siapa-siapa saja.
Setelah itu kemudian kita baru cari kontrakan agar kita bisa hidup nyaman, bahagia di dunia ini, terutama dalam beribadah, itu yang paling penting. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan yang singkat ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikunna, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberkahi umur, harta kita, keluarga kita. Semoga kita termasuk tetangga-tetangga yang bisa maksimal berbuat baik kepada tetangga-tetangga yang lain, dan semoga kita bisa bersabar dari gangguan-gangguan tetangga-tetangga yang lainnya. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.